beberapa soal yang harus anak ibu kerjakan. Nanti tulis nama lalu kelas. Ini soalnya ada 10. Nanti dikerjakan, jangan mencontek ya. Setelah anak ibu mengerjakan ini, baru kita lanjut ke pembelajaran. Boleh dibaca dulu soalnya dari nomor 1 sampai nomor 10. Ada soal yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Mencari air, kenapa dia minta orang tidak kalau minta air boleh, tapi tidak boleh maka lama orang-orang kelompok kaum ini punya kebiasaan kalau ada burung muter begitu, sama ada burung kenapa? Muter burung kebiasaan orang yang udah siap boleh yang terkepan. Sudah siap semua? Terus siapa yang datang hari ini? Apa kedatangannya? Sakit, kenapa ya? Udah lama? Jadi kita mulai ke pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang gotong royong di lingkup kecamatan. Sebelumnya anak ibu tahu nggak kita berada di kecamatan apa? Di kecamatan Rambah atau Rambah-Samo? Oke, kita berada di lingkup kecamatan Rambah. Siapa yang tahu apa contoh fasilitas di kecamatan? Tingkat kecamatan. Apa? Rumah sakit. Ada rumah sakit Rambah. Ada nggak rumah sakit Rambah? Yang ada puskesmas Rambah. Berarti puskesmas dalam lingkup apa? Kecamatan. Kalau desa biasanya apa? Fasilitas di desa. Apotek. Kantor desa ada nggak di setiap desa? Kalau di tingkat kecamatan kantor apa namanya? Kantor camat. Kalau di tingkat kabupaten? Kantor apa namanya? Kalau di tingkat
Ramadan. Yang dipilih kantor bupati. Kantor bupati. Siapa bupati kita? Anton. Oke. Terus itu mau tanya, apa yang anak ibu pikirkan ketika mendengar kata gotong royong? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Gotong royong. Apa itu gotong royong? Kerjasama. Kerjasama. Oke. Bagus. Siapa lagi? Siapa yang bisa menjelaskan satu kata tentang gotong royong? Apa? Apa yang kalian pikirkan tentang gotong royong? Kerja bersama-sama. Oke. Apa? Saling membantu. Oke. Bagus. Melaksanakan tiket kelas masuk gotong royong, Kak? Masuk. Termasuk di lingkup lingkup sekolah. Oke, apa lagi? Kalau di desa biasanya apa contoh gotong royong yang ibu ketahui? Membersihkan sampah di kali. Oke, membersihkan sampah di kali. Tepuk tangan. Kalau anak ibu pernah nggak nampak? Seumpamanya kalau mau menjelang Ramadan, pasti bapak-bapak ibu-ibu tuh membersihkan kuburan. Pernah nggak? Itu termasuk gotong royong atau tidak? Termasuk. Terus kalau ada orang yang meninggal, terus ke rumahnya masak-masak, acara untuk 7 malam, 14 malam, ada pernah nggak nampak? Termasuk gotong royong tidak? Termasuk. Oke, jadi apa itu gotong royong? Siapa yang bisa menjelaskan secara lengkap? Siapa yang bisa menjelaskan secara lengkap? Kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Pernah nggak dengar kata pepatah keras sama dijinjing, ringan sama dipikul? Iya nggak sih? Iya. Iya kan? Ringan sama dipikul. Terbalik itu, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itu pas nggak sih? Oh, tahu nggak? Pernah nggak dengar kata-kata itu? Pernah, tapi lupa. Pernah tapi lupa. Nanti kita tengok balik di HP. Benar atau enggak? Oke, selanjutnya. Pernah nggak dengar kata rewang? Rewang. Pernah nggak dengar? Apa itu rewang? Acara pesta. Bersama di acara pesta. Oke, siapa lagi? Masak-masak. Wirid termasuk tuh gotong royong. Kalau ada orang yang mau wirid malam ini, ibu yang masak sore-sore itu termasuk gotong royong tidak? Termasuk. Oke. Terus kalau di lingkup kecamatan, contohnya di kecamatan kami ada terkena musibah gempa, umpamanya terkena gempa di puskesmas yang kena. Terus semua warga bergotong royong untuk memperbaiki puskesmas, itu termasuk gotong royong atau tidak? Oke. Jadi anak ibu semua kan tahu apa itu gotong royong? Oke. Jadi setelah ini ibu ada kasus-kasus ini, lalu dibaca. Setelah itu dipilih apa sikap yang mau kalian ambil. Contohnya, dengarkan Razi, Rapa. Dengarkan. Contohnya, tetanggamu sedang mengadakan hajatan. Di daerahmu terdapat tradisi sinoman, yaitu bekerja sama melakukan persiapan acara secara sukarela tanpa imbalan. Apa sikap yang akan kalian ambil? Yang pertama, membantu dengan ikhlas, karena gotong royong adalah ciri khas bangsa, atau tidur di kamar. Nanti kalian pilih apa sikap yang akan kalian ambil. Seumpamanya yang berbeda nih, sama semuanya sekelompok nih, beda pilihannya. Berarti jangan merendahkan pilihan kawan, atau pilihan orang lain. Pilih pilihan masing-masing, oke? Setelah itu nanti akan dipresentasikan ke
yang ke depan setiap kelompok. Paham? Paham. Tulis nama kelompoknya, terus tulis nama pilihannya. Ini tengok, ini kan ada nama kelompok. Tulis nama kawannya, contohnya Lea, Andi, Uyil, sama Fadli. Oke, paham? Tulis nama kelompoknya. Nah, contohnya Fitra, Adi, Juna, Ali. Tulis. Tulis jumlah nama sini. Kerjakan sama-sama. Enggak, satu baca soalnya, satu yang tulis. Ya. Nanti presentasikan ke depan. Ini. Tengok apa yang jawab nanti akan tanya kalian. Ya. Ini. Di sini penjelasannya. Enggak. Di sini pilihannya. Di sini. Iya. Terus biasanya membantu kelas gotong royong ada ciri khas bangsa. Itu pilihan kita. Terus nanti apa pilihannya? Kalau ini apa pilihannya? Kalau ini apa pilihannya? Nah, sudah sama tadi contohnya itu. Kalau boleh mengasah jawaban kawan ini kan? Tulis alasannya ya. Jaga masing-masing. Kelompok bukan. Diskusikan sama temannya. Ini apa jawabannya? Itu diskusi nanti kamu nggak tahu. Gimana soalnya? Diskusikan jawabannya, udah? Ya, alasannya terus. Ya, ya, alasannya. Menolong sesama itu baik kan menurut saya? Baik. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan ya. Apa ini udah siap? Dengan alasan. Oke, didiskusikan. Apa alasannya anak ibu mengambil pilihan itu?
Udah? Apa yang belum? Misalnya udah. Segera mengenai apa ya? Gotong-royong itu sebuah perbuatan yang baik. Ini sudah alasannya. Ini apa alasannya? Memiliki dengan ikhlas. Apa tunggu 5 menit lagi. Nanti kita presentasikan mulai dari kelompok 1. Nanti semuanya yang maju ke kelompok. Sudah, yang kelompok lagi belakang. Udah siap semua ya? Oke, ini udah siap kelompoknya ini. Belum, berisi. Belum. Udah. Belum. Sudah. Oke. Dan perhatikan ke depan. Semuanya perhatikan ke depan. Jangan kelompok 2 sampai ini. Ini kelompok berapa? Oke. Kita mulai presentasi. Nanti pas kawannya menjelaskan di depan, didengarkan. Nanti kakak tanya pilihan apa yang diambilnya. Iya. Nah, diam. Nah, kelompok 1 mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan diskusi dari kelompok 1 dengan kelompok Azmi Dea Patliwir. Oke, lanjut. Kasus terjadi kebakaran di salah satu sekolah ya. Masyarakat merasa bangga membedakan antara sukarela. Dengarkan. Kelompok belakang nanti kakak tanya. Oke, beri tepuk tangan sama kelompok 1. Duduk. Kelompok 1 memilih segera membantu mengambilkan ember lalu mengambil bantuan. Itu termasuk gotong royong? Oke. Selanjutnya kelompok 2.
Sini. Kelompok 4 memilih membantu dengan ikhlas karena gotong royong adalah ciri khas bangsa. Oke. Ini dia sama Azmi, siapkan pembelajaran hari ini. Siapkan pembelajaran hari ini. Dia sama Azmi. Apa kesimpulan yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Setelah ini Juna. Dapat menolong sesama. Apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya Juna? Pelajaran hari ini. Pancasila. Pancasila. Apa kesimpulannya apa? Menolong sesama warga. Oke. Jadi kesimpulannya, anak dan ibu tahu kan pentingnya gotong royong? Tahu nggak pentingnya gotong royong? Tahu. Oke. Jadi kalau di kampungnya ada acara gotong royong, berarti kita